Hai semua, hari ini saya akan membahas 5 letusan gunung berapi terdahsyat. Oke, langsung saja ke yang pertama. Letusan Gunung Pinatubo di Filipina. Mirip dengan Indonesia, Filipina juga memiliki gunung api yang aktif. Dahulu Gunung Pinatubo meletus dan menimbulkan bencana, namun Provinsi Zambales di Filipina tetap bertahan walaupun terkena bencana tersebut. Gunung Pinatubo adalah gunung berapi yang sangat terkenal di Filipina. USGS dalam lamannya mencatat bahwa gunung berapi tersebut pernah meletus dengan dahsyat pada 15 Juni 1991 lalu di sebuah desa di Filipina. Aktifnya Gunung Pinatubo baru diketahui tahun 1991 saat dia meletus pada 15 Juni 1991 tersebut dan menyemburkan awan panas yang dahsyat serta jutaan ton lahar dingin bercampur abu vulkanik dan lava. Gunung ini menghancurkan banyak kota dan banyak desa, harus diungsikan serta penduduk kehilangan tempat tinggal. 1 tahun sebelum letusan hebat tersebut terjadi, pada sebuah daerah ada gempa yang berkekuatan 7,8 skala Richter yang terjadi di 100 km timur laut Gunung Pinatubo. Tahun itu tampaknya menjadi tahun yang cukup dikhawatirkan penduduk lokal, pasalnya sudah 500 tahun Gunung Pinatubo tidak meletus. Pada April 1991, terdapat ribuan gempa yang terjadi di tempat bawah kawasan Pinatubo, di mana gempa ini mempengaruhi naiknya magma ke permukaan setinggi 32 km. Puncaknya terjadi pada bulan Juni di mana Gunung Pinatubo meletus dan mengeluarkan puluhan ribu ton gas sulfur dioksida. Di bulan yang sama, jutaan meter kubik magma meledak dalam sebuah letusan dahsyat. Semenjak letusan Pinatubo 500 tahun silam, awan abu yang dilontarkan mencapai 35 km ke udara, mengakibatkan abu juga tertiup angin hingga Samudra Hindia. Sebanyak 20 ton sulfur terlontar ke udara bebas, membuat desa di sekitar hancur dan tak dapat ditinggali dalam jangka waktu yang lama. Untungnya, bencana ini dapat diprediksi oleh ahli geologi dari Pangkalan Perang Amerika sebelumnya sehingga dapat meminimalkan korban jiwa. Setelah 20 tahun peristiwa tersebut, warga setempat mulai mendapatkan keuntungan dari bencana ini. Lahar yang membantu kini ditambang dan menjadi bahan bangunan serta kerajinan. Pariwisata pun meningkat dan kini Gunung Pinatubo menjadi medan hiking kelas dunia dengan danau di kalderanya. Letusan Gunung Vesuvius di Italia. Letusan Gunung Vesuvius yang menghancurkan kota Pohnpei di Italia adalah salah satu letusan gunung berapi paling hebat sepanjang sejarah manusia. Seperti dicatat dalam laman History, Gunung Vesuvius telah meletus 50 kali dan letusan paling dahsyat terjadi pada tahun 79 Masehi. Dari letusan gunung tersebut terbentuknya kota bersejarah Pohnpei yang telah tertutup oleh lahar panas dari gunung tersebut. Kegelapan menyelimuti kota itu hingga dalam kurun waktu yang sangat lama dalam abu panas beracun yang bergerak dengan kecepatan 140 km per jam akan membuat siapa saja terkubur hidup-hidup tanpa bisa terselamat. Akibat letusan gunung tersebut, kota Pohnpei terkubur dalam abu vulkanik dan sekitar 16.000 orang tewas. Selama ratusan tahun, Pohnpei dan kota-kota kecil di sekitarnya telah menjadi kota yang ditinggalkan dan hanya menyisakan kenangan. Sedikit membahas tentang kota Pohnpei, kota ini merupakan tempat wisata yang cukup terkenal karena di dalamnya banyak nilai sejarah serta banyak jasad-jasad manusia yang berbentuk seperti batu karena terkena letusan gunung berapi Vesuvius. Bangunan-bangunan yang ada di sana juga masih ada dan berdiri dan ada beberapa tempat yang cukup unik. Yang terbaru, publik dikejutkan dengan penemuan arkeolog Italia terkait 2 jasad pria korban letusan Gunung Vesuvius sekitar 2000 tahun yang lalu di Pohnpei.
kota Romawi kuno. Penemuan jasad tersebut diumumkan pada Sabtu, 21 November 2020 lalu. Kedua jasad tersebut diyakini sebagai tuan dan budaknya yang mencoba melarikan diri dari letusan gunung berapi Vesuvius yang terjadi pada 79 Masehi. Dua jasad tersebut ditemukan para arkeolog dalam posisi bersebelahan di sebuah ruang bawah tanah di villa. Para arkeolog percaya kedua jasad itu sebenarnya lolos dari hujan abu awal, namun keduanya meninggal keesokan harinya karena terkubur material vulkanik dari ledakan kedua gunung Vesuvius. Karena sejarah dan keunikannya, Pohnpei sendiri ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Letusan Gunung Tambora di Indonesia. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa di Indonesia. Letusan ini dimulai pada 10 April tahun 1815, diikuti oleh antara 6 bulan sampai 3 tahun meningkatnya kepulan dan letusan freatik kecil. Letusan Gunung Tambora menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar di dunia. Britannica mencatat bahwa pada April 1815, letusan gunung tersebut melontarkan abu, lava, batuan, dan gas beracun sebanyak 150 km kubik. Belum lagi belerang yang diperkirakan berjumlah 60 megaton yang terlontarkan ke angkasa. Kejadian dahsyat ini memberi dampak global bagi dunia, yakni turunnya suhu sebesar 3 derajat Celcius di seluruh permukaan bumi. Korban jiwa akibat letusan Gunung Tambora mencapai lebih dari 90.000 jiwa. 10.000 orang meninggal secara langsung akibat letusan gunung tersebut, dan sekitar 80 orang meninggal karena kelaparan karena dampak yang diakibatkan oleh letusan tersebut. Tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik pasca letusan. Hal tersebut mempengaruhi jumlah pangan di dunia. Lebih buruknya lagi, pada tahun 1816, 1 tahun setelah letusan hebat terjadi, sinar matahari benar-benar sulit untuk menjangkau permukaan bumi. Akibatnya, tahun tersebut adalah tahun tanpa musim panas. Cuaca dingin membuat pertanian dan peternakan mati. Dampaknya, ada banyak orang di dunia yang mengalami kelaparan. Letusan Gunung Krakatau di Indonesia. Krakatau adalah kepulan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, Gunung Krakatau, yang sirna karena letusan katalismik pada tanggal 26-27 Agustus 1883. Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki 4 pulau kecil, yaitu Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang atau Rakata Kecil. Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Letusan Gunung Krakatau terjadi pada Agustus 1883. Dalam sejarah manusia modern, letusan Gunung Krakatau dianggap sebagai letusan paling dahsyat yang pernah terjadi, seperti diulas dalam Life Science. Pada hari Senin 17 Agustus 1883, tepatnya jam 10.20, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan University Oxford Inggris, yang juga penulis National Geographic, mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantahkan dalam sejarah manusia modern. Suara letusan terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh
di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta sebagian Gunung Rakata, di mana setengah kerucutnya hilang, membuat cekungan selebar 7 km dan sedalam 250 meter. Tsunami naik setinggi 40 meter menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan, tetapi juga karena longsoran bawah laut. Diperkirakan ada lebih dari 40.000 korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Letusan hebat tersebut juga menurunkan suhu global, sehingga suhu rata-rata di dunia menjadi lebih dingin meskipun pada musim panas. Letusan Gunung Krakatau juga terdengar jelas hingga Australia, dan dalam radius sejauh 4.500 km. Bencana ini juga melontarkan material vulkanik ke angkasa sejauh 40 km dengan kecepatan 100 km per jam. Letusan dahsyat ini telah diberikan peringkat 6 dalam Volcano Explosive Index, yang artinya setara dengan ledakan 200 megaton TNT. Ledakan semacam ini memiliki kekuatan ribuan kali lebih dahsyat dibandingkan dengan bom atom Hiroshima. Letusan Gunung Toba di Indonesia. Keempat letusan gunung berapi yang telah kita bahas di atas, nyatanya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan letusan Gunung Toba. Gunung Toba sudah 3 kali mengalami letusan hebat yang disebut dengan super eruption. Namun untungnya, letusan super dahsyat tersebut terjadi di masa purba, yaitu pada 73.000 hingga 75.000 tahun yang lalu. Saking hebatnya, letusan tersebut dapat membentuk sebuah danau besar yang kini dinamakan Danau Toba. Bahkan, banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa akibat dari letusan tersebut, peristiwa kepunahan manusia purba di benua Afrika hampir terjadi. Dicatat oleh National Geographic, seorang ahli geologi dari University of Nevada mengatakan bahwa letusan Gunung Toba adalah letusan paling dahsyat yang pernah terjadi dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan Gunung Toba memiliki kekuatan ribuan kali lebih kuat dibandingkan letusan Krakatau. Jika disesuaikan dengan kekuatan bom atom Hiroshima, maka dibutuhkan 5 juta bom atom Hiroshima untuk menyamai kekuatan ledakan Gunung Toba. Letusan ini membuat lebih setengah permukaan bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun. Sejak letusan Gunung Toba kala itu ditemukan di hampir seluruh permukaan bumi, berupa sisa-sisa abu vulkanik yang menyatu dengan tanah. Di India misalnya, ditemukan jejak abu vulkanik Gunung Toba setebal 12 cm. Debu vulkanik yang terhambur dari Gunung Toba menyelimuti lebih dari separuh permukaan bumi. Hal itu membatasi masuknya sinar matahari hingga mengubah iklim dan memicu gagal panen di banyak belahan dunia. Berikutnya, pasca erupsi Gunung Toba yang dihadapi manusia yang hidup di zaman itu adalah kelaparan dan kematian. Banyak spesies yang punah pada saat itu. Dalam jangka waktu yang sangat lama, sinar matahari tidak dapat menembus bumi akibat tebalnya abu vulkanik. Para ahli sepakat bahwa jumlah manusia purba pada saat itu telah berkurang hingga 90%. Itulah 5 letusan gunung berapi terdahsyat yang pernah terjadi di dunia. Ternyata kekuatan letusan-letusan tersebut sangat masif dan bahkan dapat membuat kehidupan punah seketika. Demikian video pada hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.